Saya waktu itu ditangkap waktu selesai agenda Graffiti Action. Waktu itu saya masih di PRD pada waktu itu. Saya ditangkap bersama dengan dua orang sahabat saya. Satu Herni Swalang dari Sulawesi Utara dan Petrus Bimo Anugrah yang ikut hilang diculik, yang orang tuanya selalu membukakan jendela kamarnya berharap anaknya pulang. Saya Boeing. Tadi beberapa testimoni tentang Cak Munir mengingatkan kita bahwa ada ribuan orang, kalau seandainya nggak ratusan, mungkin bisa lebih dari ratusan ribu rakyat yang menunggu berita atau menunggu keadilan bisa ditegakkan terkait berbagai macam peristiwa pelanggaran HAM yang ada di Indonesia dari tahun 65 hingga hari ini. Mbak Suci mungkin salah satunya, kawan-kawan di Tanjung Priuk, kawan-kawan yang hilang diculik, dan begitu banyak kasus yang lain. Semua pasti menunggu kepastian dan menunggu berharap ada yang bisa kembali. Tadi saya bercerita dengan sahabat saya Fajar, salah satu kawan kami yang juga hilang tahun 97, Petrus Bimo Anugrah. Orang tuanya tidak pernah menutup jendela kamar anaknya Petrus Bimo Anugrah karena dia punya harapan anaknya bisa pulang, karena setiap pulang anaknya waktu zaman-zaman tahun 90-an akhir, dia biasa kalau pulang dia lewat jendela. Jadi ibunya sampai sekarang masih terus membuka jendela kamarnya berharap anaknya bisa kembali. Saya pertama kali berhubungan, maksudnya Munir mendampingi saya tahun 97. Saya waktu itu ditangkap waktu selesai agenda Graffiti Action. Waktu itu saya masih di PRD pada waktu itu. Saya ditangkap bersama dengan dua orang sahabat saya. Satu Herni Swalang dari Sulawesi Utara dan Petrus Bimo Anugrah yang ikut hilang diculik, yang orang tuanya selalu membukakan jendela kamarnya berharap anaknya pulang. Pada waktu itu saya termasuk yang beruntung karena pergantian Kasat Reskrim pada hari itu. Saya masih ingat Goris Mary itu baru menjabat menjadi Kasat Reskrim di Polda Metro Jaya pada waktu itu. Kami dipanggil dari sel, lalu dia menyampaikan besok kami bisa keluar setelah melewati masa tahanan perpanjangan yang kedua atau yang ketiga, saya lupa pada waktu itu. Sehingga besoknya kami dikasih kebebasan bersyarat. Nah, salah satu yang menjamin saya pada waktu itu, kami bertiga pada waktu itu adalah Munir, yang memberikan jaminan kami sebagai tahanan luar pada waktu itu, dengan wajib lapor Senin dan Kamis. Tapi memang dasarnya kita kalau seandainya sudah merasa bebas pada waktu itu, saya masih ingat saya lapor 2 kali. Bimo ada 1 kali melapor, dan Herni sama sekali nggak melapor. Setelah itu kita cabut. Waktu itu sempat konsultasi dengan Munir pada waktu itu ke kantor yang masih di gedung LBH yang lama. Kita sampaikan, kami kalau seandainya sudah di luar, nggak ada lagi cerita untuk masuk ke dalam. Kalau kami melapor nih tinggal menunggu waktu kapan kami akan ditangkap kembali dan akan disidang. Ya udahlah, kata Munir. Saya masih ingat dia mengatakan, ya sudahlah, nggak apa-apa, kalaupun kalian diproses itu paling hukumannya 7 bulan atau 9 bulan katanya. Teman-teman pada waktu itu 9 bulan, 6 bulan, 9 bulan sudah berharga bagi kita untuk mengorganisir orang. Jadi nggak ada cerita bagi kami setelah kami keluar kami harus cabut. Nah, dari situ keputusan pada waktu itu saya melihat, saya mungkin merasa bersalah dengan Munir, anjuran dia pada waktu itu kita untuk tetap wajib melapor pada waktu itu, tapi kami memutuskan untuk
kabur, dan dengan sistem yang sudah diatur oleh organisasi kami dipisah. Saya dipisah sama Petrus Bimo Anugrah, saya dipisah juga tidak tahu Herni kemana ditempatkan, dan saya waktu itu ke Bandung. Dan tidak lama setelah itu, karena itu sudah di pertengahan tahun 97, di akhir tahun 97 kasus penculikan mulai marak. Petrus Bimo Anugrah dapat, dan dia salah satu yang diambil, yang hingga hari ini tidak kembali. Nah, apa yang menurut saya menjadi satu catatan bagi kita bersama tentang Munir? Munir adalah orang yang paling berani berkata dan menentukan di dalam sebuah analisa bahwa pelaku kejahatan penculikan, pelaku pelanggaran HAM adalah tentara. Dia selalu mengatakan, dia sudah mengatakan ini adalah tentara, ini adalah tentara. Dan apa yang dia sampaikan umumnya semua benar. Kasus Marsinah yang ditangani akhirnya terbukti, meskipun tidak tuntas kasusnya. Kasus penembakan akhirnya terbukti, aparat yang melakukan penembakan. Kasus penculikan akhirnya terbukti, meskipun dalang utamanya belum terungkap, adalah Kopassus yang melakukan. Kasus Tanjung Priuk adalah juga tentara yang melakukan penembakan. Kasus 27 Juli juga tentara dan polisi yang melakukan penyerbuan. Kasus Aceh, kasus Papua, semua kasus itu di belakang itu semua adalah tentara. Nah, kenapa hingga hari ini 23 tahun reformasi di Indonesia, kasus-kasus pelanggaran HAM bisa dikatakan tidak ada yang tuntas, meskipun ada yang diadili tapi tidak tuntas. Contoh kasus Cak Munir, ada pengadilannya, tapi apa motif sesungguhnya dari Polikarpus yang memasukkan arsenik? Siapa yang menyuruh Polikarpus? Tidak mungkin seorang Polikarpus punya dendam pribadi dengan Munir. Pasti ada desain di balik itu semua, dan kita melihat indikasi-indikasi kenapa Munir menjadi sasaran karena pilihan politik yang dia ambil. Dia adalah ikon, dia adalah simbol, dia adalah ujung tombak dari gerakan rakyat untuk pengungkapan berbagai macam kasus pelanggaran-pelanggaran HAM yang orang kadang-kadang tidak menduga siapa pelakunya, yang orang kadang-kadang tidak berani mengatakan siapa pelakunya, dan Munir dengan tepat, dengan berani mengatakan ini adalah pelanggaran HAM, ini adalah tentara, ini adalah aparat. Tanpa tendeng aling-aling, Munir adalah orang yang berani. Dan konsekuensi memang bagi orang yang berani, pilihan hidup bagi dia pasti dia sudah mengetahui. Dibuih, dibuang, dibunuh adalah konsekuensi bagi orang-orang yang berbicara dengan lantang, yang mengambil pilihan hidup untuk berjuang menegakkan keadilan dan berani melawan tirani. Karena hingga hari ini menurut saya pengungkapan kasus tadi yang disampaikan dari Komnas HAM masih berlarut-larut hingga 23 tahun. Persoalan pelanggaran HAM ini, tindakan pada waktu itu bukan hanya semata-mata pada persoalan ketidaksukaan, tapi ini adalah motif politik. Selagi tidak ada perubahan politik di Indonesia, selagi tidak ada perubahan konstelasi politik di mana dominasi militer, dominasi kekuatan Orde Baru masih bercokol, kita rasanya akan sulit untuk bisa mendapatkan keadilan terkait pelanggaran-pelanggaran HAM yang melibatkan aparat negara. Kalau konstelasi politiknya seperti ini, karena kita bisa melihat tidak ada satu kekuatan politik di negeri ini yang punya agenda jelas tentang penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Tidak ada di dalam dokumen secara resmi akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM. Siapapun yang mencoba berupaya untuk mengutak-atik, pasti dia akan diserang. Kawan-kawan juga pasti ingat bagaimana Gus Dur, seorang presiden yang mencoba pada waktu itu mengatakan bahwa salah satu hal yang membuat demokrasi di Indonesia ini menjadi tumpul karena keberadaan Kodam, Kodim, Koramil, dan Babinsa. Gus Dur mewacanakan
untuk pembubaran lembaga-lembaga teritorial yang juga merupakan amanat reformasi. Tapi tidak lama, kekuatan militer akhirnya berbalik, bahkan parade militer di Monas hingga menarik dukungan dari Gus Dur, sehingga dengan mudah Gus Dur bisa ditumbangkan. Saya juga nggak tahu, salah seorang kasat yang cukup reformis yang mendukung kebijakan Gus Dur pada zamannya untuk pembubaran lembaga teritorial, Agus Wirahadikusuma, juga meninggal mendadak seperti Munir. Karena Munir menurut saya dia bisa terungkap karena dia kebetulan terbang ke Belanda. Belanda kita tahu sendiri negara yang begitu ketat terkait persoalan HAM, dia melakukan otopsi. Kita, negara kita, sebelum pengumuman hasil otopsi dari pemerintah Belanda pada waktu itu sudah mulai ada wacana yang mengatakan Munir serangan jantung. Munir meninggal karena serangan jantung. Karena otopsi yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda akhirnya terungkap Munir ternyata bukan terkena serangan jantung, tapi dia diracun menggunakan racun arsenik.